Selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini, saya akan menjawab semua tuduhan-tuduhan orang di luar Kristen tentang Alkitab dan kekristenan. Sebenarnya kekristenan itu, ataupun Alkitab sudah banyak menghadapi tuduhan-tuduhan ya. Ini ribuan tahun, tapi tidak apa-apa. Hari ini kita akan menjawab semua tuduhan itu lagi. Ya, sebenarnya bapak-bapak gereja sudah clear, sudah selesai menjawab tuduhan-tuduhan itu. Tapi tidak apa-apa. Kadang mereka ini ya masih menuduh-menuduh seperti itu. Masih segar dalam ingatan kita tentang Agustan. Nah, baru-baru ini banyak tersebar di media sosial tentang Uni Riva mengalami cedera kaki karena terjatuh dari kursi. Dia menggunakan tongkat ya. Nah, seperti ini videonya. Pertanyaan yang paling banyak nih ditanya ini, apa benar Anda sedang terkena azab? Jadi kalau kalau seandainya memang teman-teman kita Kristen mengatakan bahwa aku tuh diazab sama Yesus, maka selama ini benarlah pernyataan bahwa Yesus itu tidak mengajarkan ajaran kasih. Bayangin, aku cuma berdebat tentang dia aja, dia azab aku sampai begini. Aku lagi parkir di atas kursi didorong sama dia. Berarti dia nggak sekasih itu kalau memang dia yang mengazab aku gitu loh. Kau bayangin ya, Paulus aja yang membunuh, diampuni. Kamu gak kelihatan nggak dia? Nah, Paulus aja yang membunuh diampuni. Masa aku berdebat membela kehormatannya, diazab dia, didorongnya aku dari kursi. Pokoknya kalau misalnya ada orang Kristen yang bilang aku diazab Yesus, berarti kalian iyakan Yesus yang mendorong aku. Nggak fair itu. Minimal pendorong aku nampaklah wujudnya kan, biar bisa aku tanyain, apa aku didorong apa salahku gitu. Nggak ada lah itu. Dengan mengatakan bahwa Yesus mengadab aku gara-gara aku berdebat, itu sama. Bukan karena kamu mendebat, tapi karena kamu sering mengata-ngatai pendeta. Lah, apa pula? Kayak gini, yang paling tidak boleh itu menghujat Roh Kudus, ya kan? Emangnya pendeta Roh Kudus? Pendeta punya Roh Kudus. Ya, dari mana kita tahu pendeta punya Roh Kudus? Banyak kan cerita mujoli. Intinya gini, kalau ada orang Kristen yang mengatakan aku diazab sama Yesus, berarti kalian benarkan Yesus itu kejam. Sikit-sikit aja. Bukan kejam, tapi tegas. Apa pula tegas kayak gitu, dorong. Aku lagi pargoy di atas kursi, terus didorong sampai terkilir kakiku. Si Julius bohong guys, yang dibilang kaki aku patah ya guys. Loh, ini bukan patah ya? Enggak. Jangan ku sentuh-sentuh kaki aku. Jelek kali soalnya kaki aku. Mak, legam hitam kayak gitu jadinya bengkak biru. Teman-teman ya, bukan cuman aku yang diazab sama Yesus kalau kita pakai paradigma diazab Yesus ya. Julius nggak lama setelah bikin konten kakiku patah, masuk rumah sakit dia. Aku nggak masuk rumah sakit, aku pergi ke rumah sakit untuk suntik vitamin, beda. Ngomong dia. Mengapa orang merendahkan Tuhan bisa mengalami musibah dan penyakit? Nah, Alkitab memang menunjukkan banyak contoh di mana orang-orang menentang atau menghujat Tuhan mengalami musibah atau penyakit. Nah, berikut ada beberapa contoh ini dalam Alkitab ya. Nah, yang pertama, Firaun di Mesir. Ketika Firaun menolak untuk membebaskan bangsa Israel, dia dan Mesir ditimpa berbagai tulah termasuk penyakit. Yaitu ada dalam Keluaran 7. Nah, yang kedua, Raja Uzia. Nah, ketika Raja Uzia dengan sombong mengambil peran imam, dia langsung ditimpa penyakit kusta. Itu ada dalam kitab Tawarikh. Nah, yang ketiga, Ananias dan Safira. Ketika mereka berbohong kepada Roh Kudus tentang uang hasil penjualan tanah, mereka langsung mati. Nah, itu kisah para rasul 5 ya. Namun, penting diingat bahwa yang pertama, musibah dan penyakit tidak selalu merupakan hukuman dari Tuhan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan musibah dan penyakit, seperti faktor alam misalnya ya, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus dapat menyebabkan musibah dan penyakit. Nah, faktor manusia seperti perang, kemiskinan, dan gaya hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan musibah dan penyakit juga. Nah, faktor biologis seperti virus, bakteri, parasit dapat menyebabkan penyakit. Nah, poin yang kedua, Tuhan adalah kasih. Alkitab juga menunjukkan banyak contoh kasih dan pengampunan Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang telah berdosa terhadapnya. Misalnya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, Tuhan mengampuni dosa-dosa manusia ketika mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Poin yang ketiga, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk setiap orang. Kita tidak boleh berasumsi bahwa musibah atau penyakit seseorang adalah hukuman dari Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya, Alkitab memang menunjukkan bahwa ada orang yang merendahkan Tuhan bisa mengalami musibah atau penyakit. Namun ini tidak
selalu terjadi. Musibah dan penyakit dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, Tuhan adalah kasih dan pengampun. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Nah, berikut beberapa ayat Alkitab yang saya mau kasih kepada kita dalam Mazmur 103 ayat 8-9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, lambat marah dan berlimpah kasih setia. Dia tidak akan selalu menghukum dan tidak untuk selama-lamanya dia murka. Nah, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ada dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini saya akan mau jelaskan, ya memang ada dalam Alkitab itu orang yang bersikap tidak baik kepada Tuhan dan mereka mengalami hal yang tidak baik dari Tuhan, ya. Tetapi tidak selalu. Nah, terus yang berikutnya, kita juga tidak boleh menghakimi Uni Riva ini bahwa ini benar-benar dari Tuhan ataukah bagaimana, kita nggak tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak boleh menghakimi dia. Nah, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi Uni Riva dan mengasihi semuanya